Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi perpustakaan, ya, cukup sederhana untuk tugas akhir dan skripsi. Yang pertama kita akan mulai dengan petugas dulu. Misalkan nama petugasnya Udin, passwordnya 1234, hak aksesnya sebagai user. Jadi kalau misalkan dia sudah ada boleh dipilih, kalau belum ada boleh juga diketik sih, operator misalkan gitu, simpan. Nanti haknya dia beda-beda. Oke ya. Kalau mau diedit klik di sini, klik misalkan Udin Petot misalkan. Kemudian klik simpan. Ya. Klik simpan. Kalau mau dihapus ya tinggal diklik di sini, kemudian klik hapus. Oke. Hal yang sama, untuk lembaga silakan di sini Anda ketik aja. Misalkan Usmawan, nama lembaganya usmawan.com, boleh dah, usmawan.com. Oke. Emailnya ini email harusnya huruf kecil nih, usmawan71@gmail.com. Websitenya usmawan.com. Kita simpan. Oke, kemudian ini ada anggotanya ya silakan diketik aja sih. Nama anggotanya misalkan Alika, alamat jalan Alika, teleponnya misal emailnya alika@gmail.com. Statusnya, nah di sini status ini sangat menentukan. Kenapa? Karena kalau statusnya adalah siswa, dia akan berlaku aturan-aturan peminjaman. Tapi kalau statusnya bukan siswa, di sini aturan-aturan peminjaman menjadi lebih fleksibel. Ya. Kenapa lebih fleksibel? Karena nanti kalau misalkan yang pinjamnya guru, maka guru bisa meminjam sampai 1 semester. Boleh. Seperti itu. Ya. Tapi kalau yang pinjamnya adalah contoh aja lah, dia bukan siswa ya, kita simpan. Cetak kartu anggota, nggak usah lah. Nggak usah dicetak. Kemudian, ini misalkan Uus, kalau misalkan mau dicetak kartu anggotanya, ini seharusnya ada ini ya, ada foto nih seharusnya di sini. Nah, di sini tuh ada foto. Oke, kemudian di sini ada buku. Nah, bukunya saya akan coba klik dulu. Ini belajar SQL. Nah, ini judulnya adalah membuat aplikasi Android. Nah, contoh gitu aja deh, simpan. Kemudian ini judulnya membuat aplikasi dengan PHP, kode igniter dan ajak misalkan gitu. Tahu deh nyebutnya ajak atau ayak atau apa nih. Ceritanya begitu ya. Kita klik simpan. Oke. Kemudian kalau misalkan ada buku baru, silakan aja sih diketik nih. ID bukunya misalkan B004. Misalkan judul bukunya apa nih? Judulnya ada belajar VBNet secara belajar VBNet secara mandiri misal. Pengarangnya kalau sudah ada cari di sini, kalau belum ada ketik pengarangnya Usmawan, penerbitnya Alex Media Komputindo, kategorinya adalah kita tulis saja pemrograman, tahun terbitnya katakanlah tahun 2000 ya. Stoknya ada 20, lokasinya ada di misalkan rak 1, misal aja nih ada di rak 1, harga bukunya 55.000, tanggal masuknya tanggal sekian, gambar bukunya kita coba cari dulu.
Gambar bukunya misalkan ada di mana nih gambar bukunya? Ada di scan, coba di sini scan. Ada nggak gambar buku? Belajar VBNet secara mandiri. Kita coba dulu cari, mohon bersabar sebentar, ini agak banyak ya, atau jangan-jangan nggak ada di folder ini. Mudah-mudahan sih ada. Belajar VBNet secara mandiri, ada nggak sih? Bawah kali ya. Belajar VBNet secara mandiri. Mana sih bukunya? Nah, ini dia. Ini dia bukunya. Belajar VBNet secara mandiri. Kita klik simpan. Oke, kemudian di sini ada pengaturan. Nah, jadi batas peminjaman buku itu 5 buah. Satu buahnya dibatasi 7 hari. Kalau dia terlambat, maka akan dikenakan denda per harinya 5.000. Dan apabila bukunya rusak, maka dia akan dikenakan denda 15.000 gitu. Oke. Kemudian di sini ada katalog nih. Nah, untuk buku ini katalog bisa dilihat. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita tutup katalognya. Misalkan terjadi peminjaman nih di sini ya, terjadi peminjaman. Contoh anggota nomor 2. Nah, dia belum pernah minjam buku. Kita coba klik dia minjam belajar SQL. Kalau misalkan kita klik belajar SQL lagi, klik nggak bisa ya, buku sudah dalam transaksi peminjaman. Kita coba lagi membuat aplikasi Android. Kita simpan di sini. Jadi tanggal pinjamnya tanggal sekian ya. Kita simpan. Cetak bukti peminjamannya. Oke, kita cetak bukti peminjamannya, kita lihat. Ini bukti peminjamannya ya. Kemudian kita lanjutkan. Misalkan ada lagi yang pinjam yang anggota nomor 3, pinjam buku ini dan pinjam buku ini. Oke, kita simpan. Bukti peminjamannya nggak usah dicetak. Nah, misalkan harusnya ada ini nih, harusnya ya. Harusnya ada ini. Untuk nomor 1, misalkan ini udah pada kembali udah pada ini. Harusnya nanti di sini sih ada ini ya. Istilahnya apa? Ada satu demo peminjaman yang menyebabkan dia terkena denda, harusnya gitu. Akibat keterlambatan. Harusnya tadi seperti itu. Kita coba dulu ya. ID peminjaman nomor sekian. Nah, ini bisa kena denda nih. Dia meminjam buku yang namanya belajar SQL dengan bla bla bla. Misalkan klik. Nah, ternyata dia pinjamnya tanggal 10 Oktober. Lama pinjamnya sudah sampai 46 hari. Sementara batas peminjaman itu hanya 7 hari. Jadi dia terlambat sampai 39 hari. Oleh karenanya 39 hari ini dikalikan denda per hari ini di bawah ini 5.000. Jadi segini dendanya. Ternyata buku itu rusak misalkan. Ya, rusak. Maka dendanya bertambah. Karena kalau denda kerusakan satu buku didenda 15.000. Jadi ada penambahan. Nah, ini untuk buku yang pertama. Jadi sekarang kita bayar di sini misalkan kita bayar. Nah, sekarang kita simpan. Kenapa hanya mengembalikan satu? Karena ceritanya buku membuat aplikasi Android, buku membuat aplikasi dengan PHP belum selesai dibaca. Ceritanya begitu. Jadi nanti ID peminjaman nomor sekian ya belum hilang dari combo box karena masih ada 2 lagi. Sekarang kita coba simpan dulu yang ini, klik simpan. Kita coba cetak bukti pengembaliannya. Kita coba dulu. Nah, ini jadi lama pinjam 46 hari, terlambat, dia rusak tapi tidak hilang, maka dendanya sekian. Gitu. Nah, pada saat kita pilih lagi,
maka bukunya tinggal 2 nih, tinggal 2 gitu. Kalau yang ini dan yang ini dikembalikan, maka ya dia langsung terkena denda sekian. Seperti itu. Sekarang saya akan coba batalkan dulu. Kalau misalkan ID peminjaman nomor sekian, ini kan baru tadi minjemnya nih. Kalau kita klik, maka dia dianggap dia minjemnya 1 hari. Jadi hari ini dia minjam dan hari ini juga dia mengembalikan. Tapi ternyata buku itu malah dinyatakan hilang misalkan. Nah, maka dia akan terkena denda sebesar harga buku. Gitu. Harga bukunya 20.000 ceritanya begitu. Maka dibayarlah 50.000 karena bukunya hilang. Maka ada kembalian 30.000. Jadi dia begitu dia baca selesai, belum selesai dibaca ternyata bukunya hilang. Lalu dia laporan, ceritanya begitu. Kemudian kita klik simpan. Maka nanti nomor peminjaman sekian itu belum hilang dari combo box karena masih ada 1 buku lagi yang dipinjam. Kita simpan dulu yang ini, kemudian kita cetak bukti pengembaliannya. Nah, lama pinjamnya 1 hari, nggak terlambat sih, juga tidak rusak, tapi hilang, maka dendanya seharga buku. Gitu. Oke, nah yang lain-lainnya perlakuannya sama. Nah ini jadi buku tinggal 1. Gitu. Yang lain perlakuannya sama. Sekarang kita coba masuk ke laporan-laporan nih. Ini ada laporan petugas, ada laporan anggota. Oh, laporan anggotanya nggak nge-refresh nih. Ada laporan buku seperti ini, ya, harga buku, judul dan lain sebagainya. Kemudian kita coba lihat laporan peminjaman yang terjadi pada tanggal 25 hari ini. Nah, ini. Jadi ini karena apa ya istilahnya? Oh, pengarangnya memang nggak diketik sih. Jadi hasilnya seperti ini. Ini keterangannya hilang nih. Ini masih dipinjam. Kemudian, oh ini kebetulan ininya sama sih. Tanggalnya sama semuanya, ya. Nah, di sini ada grafik. Jadi buku ini dipinjam 1, ini pernah dipinjam 2, ini pernah dipinjam 1. Kalau kita melihat grafiknya. Jadi nanti ada tren buku apa sih yang paling banyak dipinjam gitu di bulan ini gitu. Kemudian kalau ngelihat apa yang periodik bulan November tahun 2002, nah ini dia laporan peminjaman. Adapun laporan pengembalian, nah kita lihat yang tanggal 25, di sini ada laporan pengembalian. Ada yang rusak, ada yang hilang, ini sampai kena denda sekian, nah, ini jumlah-jumlahnya. Ya. Jadi ini dipinjam oleh orang yang berbeda gitu, siswa yang berbeda. Kita coba lihat grafik pengembaliannya. Oh, baru 1, yaitu buku yang berjudul Belajar SQL dengan Crystal Report, tapi yang dikembalikan 2 buah buku. Kemudian kalau kita mau lihat history, misalkan aku, nah nama peminjam dengan nama aku pernah pinjam buku ini, pernah pinjam tapi bukunya hilang, masih pinjam buku ini. Kemudian kalau misalkan yang namanya dia, nah kedua bukunya masih dipinjam, belum dikembalikan. Seperti ini kondisinya. Bisa juga mengetik ID, tapi kadang-kadang mengetik ID ID pinjam itu lebih repot. Lebih baik kita melihatnya dengan cara mengetik nama anggotanya, walaupun nanti ada nama anggota yang sama, agak mirip-mirip. Nah, demikian kira-kira demo aplikasi perpustakaan yang cukup sederhana. Tapi nanti di sini tuh sebenarnya ada satu kasus di mana kalau yang minjamnya ini, ya, minjamnya Alika ini kan bukan siswa, ya. Misalkan dia minjam buku ini, misalkan, katakanlah minjamnya tuh di tanggal 1 nih, katakan pinjamnya di tanggal 1, ya, ceritanya begitu. Harusnya kan dia kena denda.
Karena dikembalikannya harusnya tanggal 8 sebab batas peminjaman itu batas harinya 7. Di sini ada di bawah nih. P1 admin batas pinjam bukunya 5 buah, batas harinya 7 hari, denda per hari jika terlambat 5.000, denda rusak 15.000. Kalau denda hilang ya seharga buku. Nah, jadi kita lakukan percobaan Alika ini ya, meminjam buku tanggal 1 November kita simpan. Oke, nggak usah dicetak. Nah, kemudian Alika nomor yang ini kita kembalikan nih. Nah, kita kembalikan di sini bukunya. Klik. Nah, perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Dia akan minjem tanggal 1 November. Jadi lama pinjamnya itu sampai 24 hari. Karena Alika itu bukan siswa, maka dianggap tidak terlambat dia. Gitu, dianggap tidak terlambat. Kenapa? Karena dia bukan siswa, udah biarin aja. Misalkan dia adalah guru, karena buku ini akan dipakai untuk ngajar. Kira-kira ceritanya seperti itu. Kita coba cek. Seandainya dia rusak, nah tapi tetap dia harus mengganti kalau rusak. Cuma yang ditiadakan adalah denda keterlambatan. Kalau rusak tetap berlaku denda keterlambatan, denda kerusakan. Tapi kalau hilang kita coba, misalkan hilang di sini. Nah, maka kalau hilang ya anggap tidak rusak, tapi hilang. Dia tetap harus mengganti seharga buku tersebut walaupun dia guru, walaupun dia staff gitu. Seperti itu. Yang ditiadakan adalah aturan keterlambatan saja. Seharusnya kan dia ini terlambat berapa hari nih? Ya, 24 kurangi 7 tinggal sekian gitu. Maka keterlambatannya hanya dihitung pada rusak atau hilang saja. Setelah itu kita coba simpan, kita bayar dulu. Ya, tetap ya, kemudian kita simpan. Kita coba cetak bukti pengembaliannya. Nah, ini dia. Hilang, dia harus membayar seharga buku walaupun lama pinjamnya 24 hari, dianggap tidak terlambat karena Alika ini bukan siswa. Demikian kira-kira contoh aplikasi perpustakaan yang dapat saya demokan. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan jika memang Anda merasa contoh dari video tutorial ini bermanfaat, silahkan share, komen, like, subscribe, atau mengajukan pertanyaan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.